Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan khutbah, yang merupakan bagian materi khutbah tabligh dan dakwah SMA kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-1 ini: pertama, menjelaskan pengertian khutbah. Kedua, menjelaskan macam-macam khutbah. Ketiga, menganalisis syarat-syarat khutbah. Dan keempat, menganalisis rukun-rukun khutbah. Untuk pengertian, secara bahasa, khutbah merupakan bahasa Arab, yaitu masdar khutbah dari kata khotoba yahtubu, khutbatan, yang artinya ceramah, pidato, atau orasi. Atau selain itu juga, khutbah dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Adha, istisqa, khusuf, kusuf, ataupun wukuf dan nikah. Sedangkan secara istilah, khutbah merupakan kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan keabsahan dan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Macam-macam khutbah. Yang pertama diantaranya khutbah Jumat, yaitu khutbah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat pada waktu duhur. Kedua, khutbah Idul Fitri, yaitu khutbah yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri. Kedua, khutbah Idul Adha, yaitu khutbah yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha pada hari raya Idul Adha. Keempat, khutbah istisqa, yaitu khutbah yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat istisqa ketika meminta hujan. Kelima, khutbah pernikahan, yaitu khutbah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan akad nikah. Keenam, khutbah gerhana, yaitu khutbah yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, khusuf atau kusuf. Kemudian ketujuh, khutbah ketika wukuf di padang Arafah, yaitu khutbah ketika pelaksanaan ibadah haji, wukuf di padang Arafah. Selanjutnya, syarat-syarat khutbah yang ditekankan di sini tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat memiliki 12 syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya, pertama, khatib harus laki-laki. Syarat ini juga berlaku untuk selain khutbah Jumat, seperti khutbah sholat hari raya, sholat gerhana, dan lainnya, sehingga tidak sah khutbah dilakukan oleh perempuan. Syarat kedua, khutbah harus diperdengarkan dan didengar oleh jamaah Jumat yang mengesahkan sholat Jumat. Khutbah disyaratkan harus dengan suara yang keras, sekiranya dapat didengar oleh jamaah Jumat yang mengesahkan pelaksanaan Jumat, yaitu setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan bertempat tinggal tetap atau mukim mustautin. Ulama berbeda pendapat mengenai standar mendengarkan khutbah pada jamaah. Versi Imam Ibnu Hajar, harus diperdengarkan secara nyata, sehingga andaikan ada suara-suara yang menghambat pendengaran jamaah kepada khutbah seperti ramai-ramai, maka tidak cukup. Bahkan khatib harus lebih mengeraskan suaranya lagi sampai dengar oleh jamaah. Sedangkan menurut Imam Romli, cukup memperdengarkan secara hukum saja. Maksudnya khatib cukup membaca khutbah sekira didengar jemaah, meskipun mereka tidak mendengar karena ada keramaian yang menghambat pendengaran jemaah.
Namun andaikan tidak ada penghalang, jamaah tetap mendengar isi khutbah. Menurut keduanya, tidak cukup penyampaian khutbah disertai dengan tidur atau tulinya jamaah. Apabila di antara jamaah ada yang tidur atau tuli dan jamaah Jumat tidak mencapai 40 orang, maka sholat Jumatnya batal. Kemudian syarat ketiga, khutbah dibaca di kawasan bangunan rumah penduduk desa. Penyampaian khutbah harus berada di kawasan tempat pelaksanaan Jumat. Maksudnya, posisi khatib harus berada di titik yang masih tergolong wilayah desa pelaksanaan Jumat. Meski jamaah Jumat mendengarkan khutbah di luar kawasan Jumat, khutbah tetap sah, asalkan khatib menyampaikannya di kawasan pelaksanaan Jumat. Kemudian syarat keempat, khatib harus suci dari 2 hadas. Sehingga syarat-syarat ini diperlukan sebagaimana menjadi syarat sah pelaksanaan sholat. Maka tidak sah khutbah dilakukan oleh khatib yang berhadas. Saat khatib kentut di tengah khutbah, lalu bagaimana? Khatib yang batal, misalkan kentut, saat menyampaikan khutbahnya diperbolehkan untuk mengganti dirinya dengan salah satu jamaah yang hadir, dan pengganti khatib tersebut boleh meneruskan bacaan khatib yang awal asalkan tidak ada masa pemisah yang lama menurut standar keumuman antara bacaan khatib pertama dan kedua. Namun, jika melewati pemisah yang lama, maka khatib pengganti tersebut harus memulai khutbah dari awal. Namun, apabila tidak bermaksud menggantinya dengan khatib yang lain, maka setelah kembali bersuci, khatib tersebut harus mengulang khutbahnya dari awal, meskipun ia kembali dalam waktu yang singkat, sebab khutbah merupakan satu bentuk kesatuan ibadah, sehingga tidak dapat dilakukan dengan 2 kali bersuci, seperti halnya sholat. Kelima, khatib harus suci dari najis, sehingga syarat ini diperlukan juga sebagaimana menjadi syarat sah pelaksanaan sholat. Maka tidak sah khutbah dilakukan oleh khatib yang terkena najis, baik pakaian, tempat, atau sesuatu yang dibawanya. Kemudian keenam, khatib harus menutup aurat, sehingga syarat ini diperlukan juga sebagaimana menjadi syarat sah pelaksanaan sholat. Maka tidak sah khutbah dilakukan oleh khatib yang terbuka auratnya. Syarat ketujuh, khutbah harus dilakukan dengan berdiri. Khutbah Jumat harus dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Tidak sah dilakukan dengan duduk. Bila tidak mampu berdiri, misalkan karena sakit atau faktor usia, maka boleh dilakukan dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, maka boleh dengan cara tidur miring. Bagi khatib yang tidak mampu berdiri, tetap sah bertindak sebagai khatib meski ditemukan orang lain yang mampu melaksanakan khutbah dengan berdiri. Namun yang lebih utama adalah digantikan orang lain yang mampu berdiri. Syarat ke-8, dalam khutbah Jumat disertai duduk di antara 2 khutbah. Khutbah Jumat yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, di antara kedua khutbahnya harus dipisah dengan duduk. Standar minimal duduk di antara 2 khutbah adalah kadar minimal tumaninah dalam sholat, yaitu diam sekira cukup untuk membaca subhanallah. Bagi khatib yang tidak mampu berdiri, memisah 2 khutbahnya baginya adalah dengan cara diam sejenak melebihi durasi diam untuk mengambil napas dan tersengal-sengal. Demikian pula bagi khatib yang mampu berdiri namun tidak mampu duduk untuk memisah di antara 2 khutbahnya. Disunahkan kadar pemisah di antara 2 khutbah sekiranya cukup membaca surat Al-Ikhlas. Demikian pula dianjurkan bagi khatib yang membacanya saat duduk atau berhenti sejenak bagi yang tidak mampu, untuk memisah 2 khutbah Jumat. Syarat ke-9, terus-menerus di antara rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah harus dibaca secara berkesinambungan, tidak boleh ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain yang menyimpang dari isi khutbah. Tidak termasuk pemisah yang merusak keabsahan khutbah, yaitu materi yang masih berkaitan dengan khutbah, meskipun panjang dan lama, karena hal tersebut tergolong kemaslahatannya khutbah.
Syarat ke-10, terus-menerus antara khutbah Jumat dan sholat Jumat. Yang dimaksud terus-menerus di sini adalah jarak antara khutbah dan sholat Jumat tidak boleh terlalu lama. Sekiranya setelah khutbah kedua selesai, takbiratul ihramnya sholat Jumat dilakukan sebelum melewati masa yang cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan standar umum yang paling ringan, tidak terlalu panjang dan lama. Syarat ke-11, rukun khutbah harus berbahasa Arab. Yang dimaksud dengan syarat berbahasa Arab di sini adalah hanya rukun-rukun khutbah saja, meliputi bacaan hamdalah, sholawat, pesan bertakwa, bacaan ayat Al-Quran, dan bacaan doa untuk kaum muslimin muslimat. Sedangkan untuk selainnya diperbolehkan menggunakan bahasa non-Arab seperti yang berlaku di negara kita. Penjelasan isi khutbahnya biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk memutus kewajiban mualah terus-menerus di antara rukun-rukun khutbah. Syarat ke-12, khutbah dilakukan di waktu zuhur. Khutbah harus dilaksanakan di waktu zuhur, sebagaimana keberadaan sholat Jumat sendiri, karena posisinya khutbah menempati tepatnya 2 rakaat sholat. Rukun khutbah. Khutbah Jumat memiliki 5 rukun yang harus dipenuhi. Kelima rukun tersebut disyaratkan menggunakan bahasa Arab dan harus dilakukan dengan tertib atau berurutan serta berkesinambungan atau muwalah. Rukun pertama, memuji kepada Allah pada kedua khutbah. Rukun khutbah pertama ini disyaratkan menggunakan kata hamdun dan lafaz-lafaz yang satu akar kata dengannya, misalnya alhamdu, nahmadu, ahmadu atau yang lainnya. Demikian pula dalam kata Allah, tetap menggunakan lafaz jalalah, tidak cukup memakai asma Allah yang lain. Contoh pelafalan yang benar misalnya alhamdulillah, nahmadulillah, lillahi alhamdu, ana hamidu, allaha, allaha ahmadu. Contoh pelafalan yang salah misalnya asyukrulillah, karena tidak memakai akar kata hamdun, atau alhamdulillahirrahman, karena tidak menggunakan lafaz jalalah, lafaz Allah. Kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada kedua khutbah. Dalam pelaksanaannya harus menggunakan kata as-sholatu dan lafaz yang satu akar kata dengannya. Sementara untuk asma Nabi Muhammad tidak tertentu menggunakan nama Muhammad seperti Ar-Rasul, Ahmad, An-Nabi, Al-Bashir, An-Nazir, dan lain-lain. Hanya saja penyebutannya harus menggunakan isim dhohir, tidak boleh menggunakan isim domir atau kata ganti, menurut pendapat yang kuat, meskipun sebelumnya disebutkan marjinya. Sementara menurut pendapat yang lemah cukup menggunakan isim domir. Contoh membaca sholawat yang benar: as-sholatu ala nabi, ana musallin ala Muhammad, ana usolli ala Rasulillah. Contoh membaca sholawat yang salah: salamullahu ala Muhammad, rahimallahu Muhammadan, karena tidak menggunakan akar kata as-sholatu, sallallahu alaihi, karena menggunakan isim domir. Ketiga, berwasiat dengan ketakwaan pada kedua khutbah. Rukun khutbah ketiga ini tidak memiliki ketentuan redaksi yang paten. Prinsipnya adalah setiap pesan kebaikan yang mengajak kepada ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, seperti atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, in jaziru anil maksiat, jauhilah maksiat. Akan tetapi cukup menyampaikan salah satu dari keduanya sesuai pendapat Syekh Ibnu Hajar. Tidak cukup sebatas menghindarkan dari dunia dan segala tipu dayanya menurut kesepakatan ulama. Keempat, rukun khutbah adalah membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbah. Membaca ayat suci Al-Quran dalam khutbah standarnya adalah ayat Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman makna yang dimaksud secara sempurna, baik berkaitan dengan janji-janji, ancaman, mau'idhah, cerita, dan lain sebagainya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Tidak mencukupi membaca potongan ayat yang tidak dapat dipahami maksudnya secara sempurna tanpa dirangkai dengan ayat yang lainnya, seperti summa nadhara, kemudian dia memikirkan. Surat Al-Mudaththir ayat 21. Membaca ayat Al-Quran lebih utama ditempatkan pada khutbah pertama agar dapat menjadi pembanding keberadaan doa untuk kaum mukminin di khutbah kedua. Kelima, rukun khutbah adalah berdoa untuk kaum mukmin di khutbah terakhir. Mendoakan kaum mukminin dalam khutbah Jumat disyaratkan isi kandungannya mengarah kepada nuansa akhirat, seperti Allahumma ajirna minan nar, ya Allah semoga engkau menyelamatkan kami dari neraka. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Tidak mencukupi doa yang mengarah kepada urusan duniawi, seperti Allahumma atina malan katsiran, ya Allah semoga engkau memberi kami harta yang banyak. Demikian penjelasan tentang ketentuan khutbah materi PAI kelas 11 semester 1. Untuk materi dakwah tabligh dan sebagainya insyaallah pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.